tausiah atau Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan oleh pimpinan Rumah Tahfiz Al-Kahfi GAS PPA, generasi akhir zaman para penghafal Al-Quran, Kuala Getek dan Parit 5 Sungai Luar Tembilahan Inhil Riau. Ini dia Ustazah Yuli Febriani Islami. Kita persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kita membahas pembahasan pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan manaqib guru sekumpul. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah. Syukurillahil lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan kepada Nabi, keluarga, sahabat ikutkan. Sekumpul komplek roboh namanya, kitab dan zikir, sholawat dibaca, terang cahyanya minari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama di majlisnya, seorang guru lautan ilmunya, Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fiqih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami, engkau mendidik, bimbing ruh kami, engkaulah pewaris nabi-nabi, kabar luaskan sunnahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masyhurkan, berbagai ilmu habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, maka hadramaut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kumplitkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan, siapa ketemu tunduk dan sopan. Musalla Raudhah tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya, berbagai ulama ikutkan nabinya, dan Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya, setiap tamu dan yang mu'allafnya diberinya duit dengan kasihnya.
Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya. Hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur banyak muridnya, lebih 10.000 orangnya. Terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kelampaian itu masyhurnya. Betapa senang hati datuknya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah. Ojek dan taksi, becak pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya. Duduk bersimpuh dengar ta'limnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya. Semua datang minta doanya, ngambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya. Segala fitnahan dengkian padanya, diterimanya dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negerinya fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah ujinya. Hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya. Tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Radah makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya. Manusia banyak datang melayatnya, Allah yang gerakkan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya. Jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur khabarnya. Langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis tangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan. Jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia yang Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Wahai ayah, guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul. Di sini berkumpul, di surga berkumpul.
Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu, berikan amalan. Pastilah engkau dikubur zaman, terima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan. Paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqomahkan. Ya Allah, lapangkan beliau di dalam kuburnya, turunkan rahmatmu ya Rabb, banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam syurgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhona Zaini ma'as salihin wal awliyain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Berkat guru sekumpul kami semua kumpul dalam syafaat Rasul, dalam syurga terkumpul. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya berkat maulid habsyi, dan maulidan absari, murdadaan min khairati, ya berkul fasadri. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Mukti beliau masyhurnya, kaset sirona dari
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Ketua Pembimbing, Bapak atau Ibu PPK Izzati Rumah Belajar Baca Tulis Al-Quran, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu lawyer kita, Ibu Titin, alhamdulillah sebentar lagi Bu ya. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu pimpinan Rumah Tahfidz Asy-Syifa, Ustazah Hisuna beserta keluarga, khususnya Ibu Marfuah pimpinan Rumah Tahfidz Taman Pengajian Al-Quran PPA Izzati, serta ibu-ibu para wali santri, ibu-ibu habsyi serta anak-anak didik TPA Izzati yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari yang berkah ini di 25 Rajab, betul Bu? 26 Rajab kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir di tempat yang mulia ini, Taman Pengajian Al-Quran. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada hari ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ridha dan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan sama-sama kita membaca salawat, ayo Bu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kelak kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan, yang dibaca oleh adik kita. Mungkin ibu-ibu semua di sini, anak-anak semua juga sudah pada hafal karena tiap tahun kita mengulang terus. Betul? betul. Hafal Bu? Biar dapat berkah. Yuk sama-sama kita baca Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Masya Allah, hafal semuanya. Alhamdulillah. Tahu artinya, Bu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasulullah pada waktu itu sedih, Ibu, berduka. Makanya tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Apa anak-anak? Amul Huzni artinya tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan, tahun duka cita? Karena dua orang keluarga Nabi yang sangat Nabi cintai, yang sangat Nabi sayangi dan selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad meninggal dunia dalam waktu yang tidak berjauhan, berdekatan waktunya. Siapa ia? Dua orang keluarga Nabi. Pertama pamannya, siapa nama pamannya? Abu Thalib. Lalu meninggal pamannya, meninggal lagi istrinya. Siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal paman, meninggal istri. Rasul sedih karena dua orang inilah tempat Rasulullah bergantung. Dua orang inilah yang selalu mendukung Rasulullah. Meninggal mereka, Rasul sudah tak punya pegangan. Ibu, Bu, kalau ada keluarga ibu yang meninggal, yang selalu mendukung ibu, kalau ibu susah ditolong, kepelepetan duit, ada yang nolong keluarga, kira-kira ibu sedih apa ada? Sedih ya, Bu. Maka Rasulullah juga manusia seperti kita, Bu. Rasul sedih. Tapi Masya Allahnya, Allah pengen hibur Rasulullah. Makanya terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi itu yang melatar belakanginya. Kita kalau sedih-sedih, misalnya ibu emasnya hilang, ingat mandak, bukan hilang, ingat mandak, sedih ibu, sedih Bu. Tiba-tiba laki ibu datang, ngapa omanya dari tadi orang-oringan aja, anu banyak ay amasku ingat mandak. Maka itu kayaknya aja lupakan, kayaknya datang deh, yuk kita jalan-jalan. Wah mantap nih, kemana? Ke jembatan Gitek. Kita nukar apa es kupu sama di jembatan. Pakai ya Pak, kayak odong-odong. Senang tak Bu? Senang. Maka Rasulullah ketika sedih, Allah pengen hibur Rasulullah, dibawa jalan-jalan. Ke jalan-jalannya bukan dekat-dekat. Dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Gimana Masjidil Haram? Mekah. Masjidil Aqsa di mana, Bu? Palestina. Kalau zaman dulu orang-orang kalau mau bepergian itu naik tuh kendaraannya onta, Bu. Pernah naik onta? Suah naik onta? Belum. Sadah Husnul Khatimah suah naik onta tuh kayaknya. Sampai suah umrah ada boleh. Naik onta, Bu. Berapa waktu yang diperlukan? 40 hari. Makanya ketika Rasulullah menceritakan Rasul habis Isra Mi'raj dalam waktu sepertiga malam, cuma sebagian malam aja, ada sahabat satu malam, Laila. Maka ketika Rasul menceritakan itu, tidak yang percaya. Tapi ada seorang sahabat yang mempercayai Rasulullah. Dia tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan kebiasaan masyarakat setempat, tapi yang dia gunakan imannya. Dia percaya dengan sangat kepada Rasulullah, apapun yang Rasulullah katakan. Siapa ia?
Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diberi gelar As-Siddiq yang artinya orang yang percaya. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu diperjalankan naik kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq itu kendaraan yang Allah datangkan dari surga. Buraq itu artinya kilat. Jadi kenapa disebut buraq? Karena kecepatannya seperti kilat. Di mana ujung pandang Rasulullah tuh sampai di situ. Misalnya deh dari sini deh kita lihat ujung pandang itu di mana? Di padang di sana. Begitu melihat langsung sampai ke sana. Jadi tidak mustahil Rasulullah bisa melaksanakan perjalanan itu dalam waktu yang sangat singkat. 3 alam tembus. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasud, alam fisika, alam indrawi. Ini masih bisa kita jangkau meskipun waktunya lama. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Langit pertama sampai langit ke-7 itu namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia nggak nembus ke sini. Ada yang sudah sampai ke langit ke-7? Ada semua. Mati udah nggak di sana. Dari langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, Rafratul Akhdar, Mustawa dan Arash. Ini namanya alam lahud, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat aja nggak tembus ke sini, saking jauhnya dan saking sakralnya. Cuman Rasulullah, Masya Allah. Ketika pulang Rasul dapat oleh-oleh. Apa oleh-olehnya Bu? Salat. Wahyu salat. Salat itu kewajiban apa bukan? Kewajiban. Tapi meskipun bahasanya kewajiban, fardu ain bagi setiap kita. Meskipun kita lagi dalam perjalanan, meskipun sakit, kalau tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa duduk, tidak bisa baring, pakai isyarat. Kalau nggak ada bisa juga disolatkan. Kita gotong barang-barang kita sholatkan. Jadi ada 2 pilihan hidup nih Bu. Pertama sholat, kedua disolatkan. Ibu-ibu pilih yang mana? Sholat. Sholat deh. Disolatkan enggak? Belum mau lagi. Apalagi belum. Belum kawin lagi. Masya Allah. Jadi sholatlah sebelum disolatkan. Jadi kenapa Allah memberikan oleh-oleh berupa sholat Bu? Ada hikmahnya. Jadi sholat itu adalah sarana yang Allah persiapkan buat hamba-Nya. Karena Allah pengen dekat sama kita. Kita kalau lagi sedih bawa sholat Bu. Rasulullah itu setiap ada perkara yang membuat beliau sedih, susah, sumpek, Rasul itu langsung sholat. Maka kita kalau pengen nonton Rasulullah, kalau kita lagi sedih, tidak usah ngadu ke sosmed. Ini kada lagi galau, banyak ada masalah lagi, tiba-tiba langsung posting update status. Hari ini aku galau, suamiku pergi mendua, datang ketahuan. Aku menangis, membayangkan ibu-ibu Indosiar. Nah, jangan cerita-cerita sama orang. Kita kalau cerita sama orang, tambah-tambah ceritanya. Kita cerita 5 menit, yang orang ceritakan 10 menit. Entah kemana pelayarnya. Jadi kalau kita pengen aman tuh cerita sama Allah. Kalau memang merasa perlu menangis, Bu, menangislah. Merasa perlu mengeluh, mengeluhlah. Tapi lakukan itu semua di atas sajadah. Kalau engkau tak punya bahu untuk bersandar, tenang, kau masih punya sajadah untuk bersujud. Allah tuh manggil kita sehari itu 5 kali dalam panggilan azan sholat fardu. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Hayya 'alal falah. Berjanji pulang ya. Maklum lah begini kan bisa. Ayo raih kemenangan. Kita dibawa suruh menang, mau kalah. Banyak yang anak kalah Bu, banyak. Apalagi ketika sholat subuh. Azan itu adalah azan Bu. As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada guring. Tapi kita milih Bu,
Bangun nggak? Bangun sholat pulang ke WC. Batu guring pulang. Guring pulang. Jadi jangan sampai kita sholat. Kan ada lagunya tuh. Hidup bagaikan sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Tidak gunanya kita harus sembahyang, betul nggak? Karena tujuan manusia diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada. Kita sholat itu sebenarnya buat kita, bukan buat Allah. Kita sholatkah, kadakah, itu tidak akan membuat Allah itu turun derajatnya sebagai Tuhan, kadang. Kita sholat buat diri kita sendiri. Kita pengen hati tenang, pengen dapat pahala, pengen punya banyak bekal untuk persiapan kita menghadapi kematian. Suatu ketika Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, siapa orang yang paling cerdas?" Apa jawaban Rasulmu? Apa kata Rasul? "Aktsaruhum lil mauti dzikrun wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaika akyas." Orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati, itulah orang yang cerdas. Kita hidup di dunia ini bukan lawas. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, manusia ini aneh. Aneh, kenapa? Mereka mengejar dunia dengan segala kenikmatannya, padahal dunia itu hukuman bagi Nabi Adam. Sekarang lo tanya, Bu, kita dulu kampung halaman kita tuh di mana, Bu? Ibu-ibu di mana kampung halamannya? Bu Titin di mana kampung halaman, Bu? Pontianak. Bu Hasna di mana kampung halaman Umi? Tembilahan. Bapak Tembilahan juga, Pak. Takulai kawan. Masya Allah. Ibu-ibu di mana kampung? Tembilahan. Ternyata kampung kita bukan Tembilahan, bukan Kalimantan, bukan Pontianak, Bu Titi. Tapi ternyata kampung halaman kita itu di Surga. kuburan. Dulu kakek nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, tinggalnya di mana, Bu? Di surga. Di surga. Karena satu kesalahannya, kedua laki bini itu makan buah khuldi, padahal sudah dilarang, Allah turunkan ke dunia. Jadi dunia nih hukuman bagi Nabi Adam. Tapi kita anak cucu Nabi Adam malah ingin mengejar-ngejar Dunia. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Bu Titin Mati. belum siap, Bu, ya? Nenek Itu Yuli Kaila dahulu. belum kawin. Semua bakal mati. Kalau dalam lagu yang sering saya dengarkan waktu kecil tuh, Bu, ada lagunya. Mau dengar gak, Bu? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Tahu tak makna lagu tuh? Hidup ini deh bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, lampu pun akan padam sendiri. Suah ada Bu melihat lampu dinding. Bahari ibu-ibu, kamu hendak menerangi rumah pakai apa? Lampu dinding. Kalau bahasa kita tuh lampu terang, lampu sampung, lampu curug. Gimana cara menghidupi lampu tuh? Dengan pakai minyak gas, minyak tanah, lalu pakai jadi lampu tuh
tuh kalau sudah kering minyaknya, kita kalau bisa niup-niup. Sama kayak kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia nih, kalau sudah habis rezeki kita, habis dan sampai dapat usianya, mati juga. Kita kada bisa punya alasan. Maka dalam Islam itu ada 3 panggilan loh. Catat ya. Apa 3 panggilan dalam Islam? Pertama, panggilan azan untuk sholat. Panggilan azan untuk sholat ini kita masih bisa beralasan. Kayaknya dulu masih tanggung gawian, masih banyak cucian. Atau yang lagi jualan di pasar, masih banyak pembeli, masih banyak alasan kita. Kemudian yang kedua, panggilan haji atau umroh. Ini juga masih banyak alasan. Kadang duitnya ada, badan sehat aja, tapi duit sayang mengeluarkan karena untuk biaya pendidikan anak di masa depan. Ada yang hendak nambah kendaraan, berisi sepeda hendak nukar Honda, berisi Honda hendak nukar mobil, berisi mobil hendak pesawat. Jadi kita ini kan tahu habis-habisnya masalah dunia. Masih bisa kita beralasan, tapi kalau sudah panggilan ketiga, apa itu? Panggilan maut atau ajal tidak bisa ditunda-tunda. Tak bisa kita bilang, ya Allah, tunda dulu ajalku ya Allah, anakku belum kawinan, ringkat. Ya Allah, tunda dulu ajalku ya Allah, aku belum punya cucu, ringkat kok. Kalau sudah sampai ajalnya, matilah kita. Kita ini Bu, hidup di dunia nih singkat. Kalau seandainya kita dikasih Allah umur 60 tahun misalnya, 60, kita sehari semalam tuh berapa jam Bu Allah kasih? 24 jam. Kita guring berapa jam? 8 jam. Berarti 8 jam itu sepertiga dari 24, betul? Jadi sepertiga waktu kita dalam sehari semalam tuh cuma dipakai buat guring. Itu artinya kalau umur kita 60 tahun, sepertiga dari 60, 20. Jadi kalau ada orang dikasih umur 60 tahun di dunia, itu artinya 20 tahun dia gunakan cuma buat tidur. Nenek berapa umur nenek? 85. Bapak berapa Pak umur Pak? Seumuran sama nenek Pak? 70? 60? Nenek berapa lawas sudah nenek guling? 60 tahun Bu. Kalau 60 tahun, 20 tahun udah guring berarti. Semua kalau pikir gitu Bu. Untungnya dalam Islam kita tidur pun bernilai ibadah Bu. Itu kalau kita mengingat Allah, baca doa sebelum tidur, baca doa bangun tidur, ingat Allah, insya Allah bernilai ibadah. Bayangkan kita guring aja udah lawas sudah. Belum lagi kita main HP-nya, nonton TV-nya, dangdutannya, melamunnya, aduh. Sebanyak berapa waktunya? Taruhlah satu sholat itu 5 menit. Berapa kali sholat dalam sehari semalam? Kalau yang wajib aja 5 nih. 5 dikali 5 berapa? 25 menit berarti. Itu pun kadang ada salah. Aduh, jangan sampai seperti itu. Kita kalau mikir hidup nih, Bu, kita hidup nih cuma menunggu waktu sholat Bu. Makanya dalam Islam itu untuk menanda waktu qabla zuhur, ba'da zuhur, qabla asar, ba'da asar, qabla maghrib, ba'da maghrib, sebelum maghrib, setelah maghrib gitu. Jadi hidupnya cuma menunggu waktu sholat dan waktu untuk disolatkan. Kita hidup ini buat beribadah, itu aja. Itu kewajiban kita kepada Allah dan sebagai bekal kita juga nanti menghadap Allah. Kalau kita ada beribadah, ada sholat, ada mengaji, ada puasa, ada zakat, ada naik haji, apa yang kita bawa menghadap Allah? Belimbai tangan. Kita beli kampung aja, ada bawa apa-apa, sumpah. Pas di bot atau di mobil melihat orang belanjaan, nukar buah, nukar ciki, kita nak kriol, tidak bawa BC, sangu. Kita hidup di dunia ini cuma seperti bernaung di bawah pohon yang rindang, Nabi. Kalau di sini pohon rindang apa namanya? Pohon beringin. Makanya ada sungai beringin. Di arah Ulun tuh jalan sungai beringin karena banyak pohon beringin dulu tuh. Jadi kita itu cuma seperti bernaung di bawah pohon beringin. Ada nggak yang mau bernaung lawas-lawas di bawah pohon beringin? Sampai orang kutilan nak darah. Kalau kita mau lihat,
Allah tuh mengingatkan kita untuk sholat itu. Coba lihat jari kita, coba Bu, coba jari Ibu Rene, kutipan aku nah. Coba lihat. Jadi Bu, ibu jari kita ini melambangkan sholat subuh. Lihat jarak waktunya, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Jadi semakin ke sini semakin dekat jaraknya. Dari sini agak jauh nih. Ini para zuhur ke asar, asar ke maghrib, isya, isya ke subuh. Jadi kalau kita melihat tangan kita aja ingat Allah Bu. Bahkan kalau dianalogikan nih, misalnya nih, bunyi ulun nih betul nih. Coba ibu lihat betul nih. Ini tangan ulun ini melambangkan selain sholat 5 waktu juga rukun Islam. Rukun Islam apa Pak? 5. Pertama, sholat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, naik haji. Ketiga puasa, keempat zakat. Oke, coba kita lihat. Ini ulun gam-gam nih. Betul. Coba kita lihat dari naik haji. Kalau seandainya ada orang, ini ada berduit, kada mampu, kan naik haji. Kira-kira masih sama orang Islam apa ada? Masih. Betul. Masih. Kemudian zakat. Orang ini kadang mampu juga berzakat, baik itu zakat fitrah, menzakat fitrah kadang mampu, kadang ada. Tapi yang tadi itu zakat mal, kadang mampunya. Apakah masih bisa disebut orang Islam? Masih. Kemudian yang ketiga puasa, ini garing atau menyusuinya kada puasa, tapi kan hanya ganti. Tapi kan ada puasa waktu itu. Kira-kira masih disebut orang Islam apa ada? Masih. Kemudian sholat. Jadi ya, kalau kita kada haji, kada zakat, kada puasa, ini masih ikat jadi putih. Tapi coba kalau kita kada sholat, kada baca kalimat syahadat, tergugur kada nih? Tergugur Bu. Jadi Islam itu ditegakkan oleh 5 perkara dan itu saling melengkapi. Tapi yang paling inti, paling utama itu sholat. Kalau diibaratkan bangunan, sholat ini seperti tiang. Ini rumah takutnya, TPA nih. Amun kandidat tihang, kira-kira hingga kan berdiri? Ada hingga. Amun diibaratkan tubuh kita nih, sholat itu seperti kepala. Ada orang hingga hidup tanpa kepala. Orang ada bertangan, kayak Agus tuh. Agus Bu, yang lagi viral. Ini ada bertangan, masih bisa hidup apa enggak? Bisa. Atau orang ada berbatis, masih bisa hidup apa enggak? Bisa. Ada bertelinga, ada bermata, masih bisa. Tapi ada orang bisa hidup tanpa kepala. Pernah lihat Bu? Saya pernah lihat Bu, film di TV. Tapi hantu. Jadi orang kada sholat seperti hantu. Jadi hantu. Nah, jadi sholat. Dan Rasulullah bilang orang yang paling utama itu, amalan yang paling utama itu apa? As-sholatu liwaqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Kita kalau mikirkan duit Bu, duit, sholat ada sholat. Ada 5 fakta tentang duit yang harus kita tahu. Kan ada lagunya tuh, mabuk duit. Semua orang mikirin duit siang dan malam, mikirin duit. Ibu-ibu mikir duit kan ada ya? Aku mana ada orang yang mikir tentang duit? Jadi ada 5 fakta tentang duit yang harus kita tahu. Yang suka-suka sama duit nih. Pertama, duit itu aja memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Kedua, duit tidak akan dibawa mati, tapi kada duit rasa hendak mati. Yang ketiga, duit memang bisa membeli kenyamanan materi, tapi tidak bisa membeli kenyamanan hati. Duit memang bisa membeli perhatian, tapi bukan ketulusan. Yang kelima, duit juga bisa membeli kecantikan, tapi bukan kesetiaan. Banyak para artis bungas-bungas Bu, tapi lakinya kenapa? Karena tidak bisa manja. Apalagi duit ini Bu, semakin malam tuh semakin pudar warnanya. Pagi itu masih abang, siang udah berubah jadi biru, petang jadi abu-abu, malam jadi abu-abu sudah.
Ibu-ibu yang ketawa-ketawa ini kayaknya pengalaman. Jadi kalau kita mikirin duit, sholat kada mau, rugi. Sugih kada coba. Orang susah di dunia nih, sholat kada mau, rugi. Di dunia susah, di akhirat apalagi. Makanya kita kalau pengen bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, itu harus punya rasa syukur. Selain itu bagaimana? Beribadah dengan baik kepada Allah. Salah satu bentuk tanda syukur itu kan ada 3, Bu. Syukur dengan lisan, membaca alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian syukur dengan hati, dengan meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki. Kemudian syukur dengan perbuatan anggota badan, dengan mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mulut kita nih banyak berzikir, sedia tasbih. Ibu kalau bisa di tangan tuh tasbih aja, karena kata Rasulullah, matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Tuhannya dengan orang yang kada berzikir mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau ada orang yang berjalan, dia bernapas tapi kada berzikir, itu sejatinya seperti orang mati. Mau seperti bangkai berjalan, kada mau. Dan juga banyak istighfar. Kebanyakan ini apalagi ibu kena penyakit namanya penyakit latah. Ibu-ibu tahu penyakit latah? Tiba-tiba berjalan kesipak tumbul. Apa ini yang keluar dari mulutnya? Lalak kuduk. Masih mending lalak kuduk deh. Kadang ada mengatakan perkataan yang kada baik tuh. Betul? Tahu nggak kenapa jadi seperti itu, Bu? Karena hatinya tidak berpikir kepada Allah. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, ada orang yang kata-katanya kasar, kada baik, itu sebenarnya itu gambaran daripada hati dan pikiran. Kalau kita ingat Allah, insya Allah yang keluar dari mulut kita itu juga baik. Makanya banyak-banyak bersih. Nah, kayak Pak Aziz, pakai tasbih, masyaallah. Kita juga harus begitu, Bu. Betul? Banyak istighfar. Kalau terjatuh kesenggol atau apa, astagfirullah. Dosa diampuni Allah, ya? Betul nggak? Bahkan orang yang beristighfar itu kan Nabi apa? Man aktsara minal istighfar. Siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap kesedihannya, kelapangan atas setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Kita hari ini mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj. Ada lagu Isra Mi'raj, Bu? Ada nggak? Ada gendang. Boleh tadi bisa masak ya? Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Subuh 2 rakaat, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah
rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Masya Allah, tabarak. Masya Allah, barakallah. Jamaah, Hoi. hari ini kita berkumpul di taman pengajian Al-Quran. Jadi baca tulis Al-Quran. Ini Masya Allah, Bu, anak-anak ini kita ajari sejak dini. Kata Rasul, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anak-anakmu atas 3 perkara. Apa? Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Pertama, cinta apa? Cinta Nabi. Kedua, cinta ahli baitnya. Yang ketiga, cinta membaca Al-Quran. Jadi ajari kepada anak-anak kita cinta membaca Al-Quran. Mau nggak, Bu, jadi orang terbaik? Mau. Kata Rasul apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Mas hafal. Apa artinya, Mas? Sebaik-baik kalian adalah yang Orang yang mempelajari belajar. Al-Quran dan yang mengajarkan. Banyak keuntungan orang yang belajar Al-Quran, orang yang hafid Quran. Mau tahu nggak keutamaan orang yang hafal Quran, Bu? Mau tahu? Mau tahu apa? Mau tahu banget? Mau tahu banget. Yang pertama, mendapatkan banyak sekali kebaikan. Orang yang baca Quran, Bu, baca biasa aja sekali, banyak pahalanya. Kata Nabi apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca dari kitab Allah itu 1 huruf, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu nilainya 10. Aku tidak katakan engkau membaca alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ibu-ibu baca tahlil, baca apa? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul Muflihun. Ibu-ibu baca alif lam mim, itu aja udah dapat berapa? Alif lam mim berapa huruf? 3. 3 dikali 10 30 baru alif lam mim, Bu. Apalagi sampai habis, apalagi sampai khatam 30 juz. Dan anak-anak menghafal Quran itu bukan hingkat sekali aja baca langsung hafal, kadang sampai 20 kali. Umi berapa kali ngulang anak-anak ini? 10. Hah? 10. 10. Masya Allah, berulang-ulang, Bu. Ada pahala yang didapatkan. Jangankan kita baca Al-Quran yang lain-lain, Bu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran yang ada? Iya, Quran surah Al-Fatihah ayat 1. Ibu-ibu sering baca Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran. Ada berapa huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim? Pernah hitung, Bu? Ada 19 huruf. 19 dikali 10 berapa, Mas? 100. Ayo, Mas. 190. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim udah dapat 190 pahala. Ibu-ibu baca Yasin. Yasin itu berapa ayat, kok?
80. Ayo, tiap Jumat baca Yasin bersama itu. 80 di 83. Surah ada mau hitung berapa surah Yasin? Tidak Kita suah. baca Yasin 2, ada 10, udah 20 baru Yasin. Belum lagi yang lain-lainnya. Tapi jangan pulang, aku hitung pahala aku dulu. Kita baca Yasin lagi. Saya Allah beriman. Alhamdulillah. Jadi orang yang suka baca Quran, apalagi orang yang hafal Quran tuh untung. Kan ada tuh yang mama sapa apa? Sehari tidak mengaji, seminggu tidak mengaji, sebulan tidak mengaji, setahun tidak mengaji, sampai mati tidak mengaji, rugi tidak mas. Rugi. Saya ingat Bu, dulu waktu saya masih kecil-kecil seperti anak-anak ini sering dimintakan baju oleh kita. Nenek nih sering. Kalau ada orang alim bacakan surah Al-Fatihah atau doa-doa. Kenapa Bu? Ternyata ada penelitian yang membuktikan. Ada seorang dokter, profesor namanya Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama di Jepang. Jadi dia ini profesor Bu, dia meneliti manfaat air yang dibacakan sesuatu yang baik. Jadi ada dua ruangan, yang satu gelas air dianggap ruangan satu, gelas yang lain dianggap ruangan berikutnya. Kemudian satu air ini dibacakan bacaan yang baik, bacaan Al-Quran, diperdengarkan bacaan sholawat dan lain sebagainya. Yang satu dibacakan kalimat-kalimat terbaik seperti ada misalnya yang berkata-kata kasar atau lagu-lagu yang keras itu diputar di situ. Kemudian setelah itu diteliti pakai alat. Jadi ternyata air yang dibacakan bacaan yang baik, salawat, ayat Al-Quran itu membentuk molekul. Jadi membentuk kristal yang indah. Sedangkan air yang satunya yang dibacakan, diperdengarkan kalimat-kalimat tidak baik, lagu-lagu keras, lagu-lagu kasar itu hancur molekul air. Jadi kalau kita misalnya dengar orang baca hadsy atau maulid, baca burdah, itu kita anggap air, diperdengarkan. Air ini dia punya indera perasa yang masya Allah. Kita baca Al-Fatihah aja, air itu jadi air doa. Alhamdulillah. Makanya sebelum kita makan, minum itu baca doa, apalagi minum air, karena air ini kuat indahnya. Alhamdulillah. Jadi gunakanlah kesempatan kita kalau kita lagi di pengajian, di majlis, kita lagi ngaji, jangan sampai kada sedia air, sediakan air. Dan jangan lupa niatkan pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga kita, nenek kakek kita. Kenapa? Kalau kita cuma baca biasa Bu, cuma kita dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga kita, mereka juga dapat bagiannya. Sedangkan Allah itu banyak punya pahala. Allah ada akan kekurangan, ada apa kali bagi-bagi, sikit surang ada. Tapi Allah tuh banyak punya. Insya Allah dapat masing-masing. Kita ngasih orang aja, misalnya orang ini puasa, kita kasih kurma untuk buka puasa. Siapa yang memberi makan berbuka orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengannya tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu orang sedikit pun. Misalnya nih, Ibu Marfu'ah puasa, dikasih Umi Suna nasi, kue, kurma. Umi juga dapat pahala seperti pahalanya Ibu Marfu'ah tanpa mengurangi pahala Ibu Marfu'ah. Jadi rajin-rajin bahasa kan? Insya Allah. Rajin-rajin membaca. Kemudian yang kedua apa? Keutamaan penghafal Quran. Jam berapa sudah? 15:32 sudah lagi. Apa keutamaan menghafal Quran? Orang yang hafal Quran jasadnya tidak hancur meskipun di dalam tanah. Ada tuh nazarnya. Tuba liman yahfaduhu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Tuba liman yahfaduhu. Beruntunglah orang yang menghafalnya, beruntung selama-lamanya. Kenapa? Ketika dikubur jasadnya tidak hancur. Ada sebuah penelitian, coba Ibu cari di YouTube. Ada kuburan yang dibongkar, ternyata kuburan itu sudah berumur 20 tahun lebih. Ternyata
jasad yang ada di dalam kuburan itu masih utuh lagi jasadnya. Setelah diteliti ternyata itulah jasad penghafal Al-Quran. Jadi cacing-cacing tanah itu buktinya kada tega, kada wani makan jasad penghafal Quran. Betapa tidak orang yang hafal Quran, matanya dia gunakan untuk melihat tulisan-tulisan indah di muka Al-Quran. Telinganya dia gunakan untuk mendengar bacaan Al-Quran, murotal Al-Quran. Tangannya dia gunakan untuk memikul lembut tiap lembaran mushaf Al-Quran. Kakinya dia gunakan untuk menuju halaqah Quran, rumah tahfidz Quran. Hatinya dia gunakan untuk menghafal, pikirannya juga demikian. Semua anggota tubuhnya berperan dalam mempelajari Al-Quran. Maka bagaimana mungkin binatang-binatang yang ada di tanah tega sanggup menyembuhkan jasad yang mulia itu? Allah saja memuliakan penghafal Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan, yang terkait dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun kepadanya, maka ia menjadi Nabi. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril alaihissalam, Al-Quran turun bersamanya, maka dia menjadi pemimpin para malaikat sampai diberi gelar Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Kita umat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun kepada kita dan kita menjadi umat terbaik di muka bumi ini. Al-Quran juga turun pada bulan suci Ramadan, maka bulan itu menjadi sebaik-baiknya bulan, bahkan dinanti-nantikan kedatangannya. Sampai semua amal ibadah yang kita lakukan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya. Al-Quran juga turun pada suatu malam yang disebut Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila Al-Quran turun pada suatu harimu, maka harimu itu adalah menjadi sebaik-baik hari bagimu. Sehingga hari-hari terbaik adalah hari-hari ketika dihabiskan bersama dengan Al-Quran. Jangan waktu ruang untuk bersama Al-Quran, tapi kitalah yang meluangkan waktu untuk Al-Quran. Insya Allah keberkahan akan Allah hadirkan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat, keutamaan penghafal Al-Quran, insya Allah dia akan memberikan mahkota kehormatan dan jubah kebesaran kepada kedua orang tuanya. Mau dapat mahkota, Bu? Mau dapat jubah kebesaran? Jadi ratu gitu di surga, Bu? Jadikan anak-anak ibu penghafal Al-Quran. Ibu mau ngasih kedua orang tuanya? Ibu yang penghafal Quran. Sanggup? Tawa ibu. Dapat mahkota anak kedua ibu ya kan? Sikit-sikit, Bu. Saya punya pengajian tahfidz juga, Bu, di Sungai Cakra. Alhamdulillah ibu tuh udah ada yang hafal surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Kahfi. Banyak pengajian-pengajian saya ibu-ibu juga mulai menghafal. Dimulai dari surah-surah yang sering dibaca. Bisa kita, Bu. Ibu tahu nggak? Ada seorang anak namanya Najah, Bu. Tahu, Bu? Beliau itu, Bu, adalah seorang hafidz Quran. Tidak hanya hafal Quran, tapi Najah ini bisa menjelaskan terjemah dari Al-Quran. Najah ini punya penyakit apa namanya lumpuh otak. Jadi dari dia kecil, dia itu sudah keterbelakangan dalam hal kesehatan. Tapi Masya Allah luar biasanya, meskipun dia lumpuh otak, tapi dia bisa menegakkan Al-Quran. Ini tidak lepas daripada peran orang tuanya, apalagi mamanya. Mama itu sampai membawa ke sana ke sini, membawa ke rumah tahfidz untuk belajar anaknya. Tapi ternyata ditolak terus karena orang merasa ada sambal. Tapi mamanya tidak pernah putus asa, selalu dibawa. Akhirnya ada orang yang cocok yang mau menerima Najah. Akhirnya jadilah dia seorang hafidz 30 juz. Seizin Al-Quran dihafalkan, padahal lumpuh. Anak kita alhamdulillah itu sehat-sehat boleh. Nah, berarti lebih memungkinkan, lebih semangat harusnya kita untuk mendidik kita. Maka beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah bulan Juli 2024, ibundanya Najah namanya Ibu Dahlia meninggal. Waktu itu, Bu, saya melihat ada postingan Ustaz Somad. Apa kata beliau? Sedih bukan kata-katanya. Kata beliau, ada seorang wanita yang Allah kirim ke dunia hanya untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik seorang penghafal Quran. Lalu setelah tugasnya selesai, ia lalu dipanggil oleh Allah
menjadi syahidah. Al-Fatihah. Saya kalau melihat Ibunda Dahlia ingat mama saya, alhamdulillah mama saya masih hidup. Anaknya 7, alhamdulillah semua anak-anaknya diarahkan untuk menjadi penghafal Quran. Adik saya nomor 2 tuh alhamdulillah tahun kemarin udah selesai juga. Yang lain alhamdulillah juga. Dan saya minta doa kepada ibu-ibu semua, semoga kami istiqomahkan dalam perjalanan ini. Saya juga salut sama adik-adik nih, Ustazah Hasuna, Ustazah Markoa, Ustazah siapa namanya ini? Dan juga Ustazah Husnul Khotimah yang lain. Alhamdulillah masing-masing punya TPQ mendidik anak-anak Al-Quran ini luar biasa. Inilah menjadi penyambung amal kita nanti. Kita tuh nanti terputus amal kita tuh kecuali 3 perkara kata Nabi apa? Nah, pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang soleh mendoakan kedua orang tua. Kalau kita punya harta, kita sedekah, insya Allah jadi jariah. Kemudian kalau kita punya ilmu, kita ajarkan. Apalagi guru-guru yang awal mengajar anak-anaknya alif, ba, ta, fa. Kemudian baca Iqra, baca Al-Quran. Setiap anak-anak itu mengaji, membaca Al-Quran sampai berjuz-juz, sampai selesai, dapat pahala. Kita lagi hidup ini dapat, apalagi kita meninggal gitu. Dikiriminya terus pahala tadi itu, ngaman di kuburan. Insya Allah. Kemudian punya anak solih yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa punya amal 3 ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena lewat 40 sudah cuma lagi asar. Tutup nih. Kita istighfar sama-sama Bu, karena di bulan ini bulan istighfar. Bulan Rajab adalah bulan pengampunan, bulan berdoa. Jadi kalau kita punya hajat, keinginan, apalagi di waktu hujan nih, dan kalau kita berdoa di waktu hujan, insya Allah mustajab tuh. Niatkan di hatinya apapun yang kita inginkan yang baik-baik buat keluarga kita, anak-anak kita, buat dunia akhirat kita berdoa sama Allah. Kemudian banyak istighfar. Ya, coba kita istighfar sama-sama. Lalu kita baca syair Abu Nawas, setelah itu kita doa. Hadirkan hatinya. Kalau bisa kita berkicim aja kok. Baca istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ilahi mastu'il firdausi a'la wa la aqwa ala nari jahim. Fahabni wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, dan begitu pula ku tak sanggup ke nerakamu. Ampunkanlah dosaku, terimalah taubatku, maka
sesungguhnya Engkau mengampuni dosa-dosa besar. Tadi saya lupa, ini saya bawa amalan dibagi-bagi aja. Ini doa supaya untuk memperkuat ingatan. Jadi ibu-ibu yang susah hafal, sering lupa kan hafalannya, atau anak-anaknya boleh diajarkan buat anak-anaknya. Yuk tolong. Mas bagi Sini mama yang bagi. Bagi aja, kayaknya ada sisanya boleh diberikan. Aduh, desain kasih saja. aduh sakit. Nunduk. Ini ulun bacakan sedikit, jadi kita ikuti sama-sama. Sudah dapat semua? Setelah kita baca doa ini, baru kita doa terakhir. Doa Allah kan ibu apa? Atau gimana? Pak Haji, oh ya. Sudah Bu? Sudah? Sudah semua? Oke, coba kita simak. Lihat judul besarnya ya. Ini Bu di Risalah Amali ada, cari aja di situ. Doa untuk memperkuat ingatan atau mudah menghafal. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi doa ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali sewaktu beliau mengadu kepadanya bahwa beliau sulit untuk menghafal, sering lupa akan hafalannya. Maka Rasulullah menyuruh supaya membaca doa tersebut. Bagusnya doa ini dibaca 40 kali dalam sehari semalam. Tapi kalau tidak sanggup, sekali kan boleh aja. Atau 3 kah? Ya itu nak ganjil. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Coba kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al nafsi nafsan tayyibatan mutmainnah ta'i'atan hafizah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Coba baca artinya. Ya Allah, jadikanlah jiwaku jiwa yang baik, tentram, taat dan terjaga, yakin akan pertemuan denganmu, merasa cukup dengan karunia-Mu, merasa ridha dengan keputusan-Mu, dan takut kepadamu sebagaimana seharusnya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi doanya ini Bu minta di jiwa tuh minta supaya jadi baik, tentram. Kalau jiwa kita baik, tentram, insya Allah ilmu itu mudah masuk. Kemudian kita minta agar tetap taat kepada Allah, yakin akan pertemuan dengan Allah, kemudian merasa cukup qanaah dengan pemberian Allah, lalu ridha atas ketentuan Allah, keputusan Allah, itu ridha dengan takdir Allah, kemudian takut kepada Allah, lalu ditutup dengan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baca 40 kali sehari semalam. Bagusnya setelah kita menghafal Al-Quran atau menghafal hadis dan hafal-hafalan yang lain 40 kali. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah kita dengarkan bersama dari Ustazah Yuli Febriani Islam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.